perkembangan perkembangan yang berhubungan teori perkembangan sosial. Menurut Fitri, perkembangan sosial lingkungan sosial dan Erik Erikson mengembangkan sosial dan membagi ke dalam atau konflik. Ciri-ciri perkembangan pada masa anak 3 sampai 6 ciri-ciri antara lain adalah mulai bentuknya berkembangnya dan bergantian serta munculnya seperti membantu dan menghibur pada masa kita sekolah kita benar sampai 12 tahun perkembangan sosial ditandai semakin belajarnya perkembangan terbentuknya kelompok sebaya dan meningkatnya pentingnya penerimaan zaman sebaya pada masa remaja sampai 12 tahun sampai 18 tahun perkembangan sosial yang menentukan dan identitas diri pentingnya penerimaan kelompok sebaya dan mulai terbentuknya pengaruh panti faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial antara lain keluarga merupakan faktor pertama yang berpengaruh dalam perkembangan sosial orang tua kualitas hubungan antara anggota keluarga dan nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga sangat menentukan kemampuan sosial anak. Selanjutnya lingkungan sosial dan teman sebaya memiliki peran yang penting dalam perkembangan sosial peserta didik. Di sekolah anak belajar berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, mengikuti aturan norma kelompok serta mengembangkan kemampuan kerjasama dan kompetisi yang sehat. Faktor budaya masyarakat untuk membentuk nilai-nilai sosial yang dipegang oleh peserta didik. Norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, ekspektasi budaya terhadap perilaku yang pantas, dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tempat anak tinggal semuanya berkontribusi pada pembentukan perilaku sosial peserta didik. Selanjutnya perkembangan moral. Perkembangan moral merupakan proses generalisasi nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mengatur perilaku seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Teori perkembangan moral. Lawrence Kohlberg mengembangkan teori perkembangan moral komprehensif berdasarkan penelitian logis selama bertahun-tahun. Kohlberg membagi perkembangan moral ke dalam 3 utama yang masing-masing terdiri dari 2 hal. Tingkat pertama adalah konvensional, di mana individu berorientasi pada pengendalian hukuman dan pencarian hadiah. Pada tingkat ini, pertimbangan moral masih sangat bersifat egosentris. Tingkat kedua adalah konvensional, di mana individu boleh mempertimbangkan norma-norma kelompok dan harapan masyarakat. Tingkat ketiga adalah pasca konvensional atau yang disebut tingkat otonomi moral. Pada tingkat ini individu
mampu mempertimbangkan prinsip-prinsip moral universal yang melampaui hukum dan norma sosial yang ada. Ciri-ciri perkembangan moral. Pada masa usia ini, moralitas masih bersifat heteronom. Artinya anak memandang aturan sebagai suatu yang tetap dan mutlak yang ditetapkan oleh otoritas orang dewasa. Pada masa sekolah dasar, moralitas mulai beralih dari heteronom ke otonom. Anak mulai memahami bahawa aturan dapat berubah melalui kesepakatan bersama dan bahawa niat seseorang lebih penting daripada konsekuensi fisik dari tindakannya. Pada masa remaja, perkembangan moral ditandai dengan kemampuan berpikir moral yang lebih kompleks dan detail. Remaja mulai mempertanyakan aturan-aturan yang ada dan mencari prinsip moral yang lebih mendasar. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Peran keluarga dalam perkembangan moral tidak dapat dilebih-lebihkan. Orang tua adalah model pertama dan utama bagi anak-anak. Nilai-nilai moral yang diajarkan dan diteladankan oleh orang tua akan menjadi dasar bagi perkembangan moral anak di kemudian hari. Pendidikan agama dan nilai-nilai spiritual juga memainkan peran penting dalam perkembangan moral peserta didik. Agama memberikan kerangka nilai moral yang jelas dan komprehensif serta memberikan motivasi transenden bagi individu untuk berperilaku sesuai dengan standar moral yang ditetapkan. Pengalaman sosial dan interaksi dengan teman sebaya juga berkontribusi pada perkembangan moral. Melalui interaksi dengan teman, anak belajar tentang keadilan, kerjasama dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Rizka Mufidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi daripada yaitu mengenai emosional. Pengembangan emosional pengembangan yang berkaitan dengan mengenai ekspresikan dan mengelola emosi. Kecerdasan emosional yang sama bersama dengan kecerdasan intelektual dalam keberhasilan orang. Penelitian menunjukkan bahwa yang sehat pada anak-anak dengan personal positif dan keberhasilan akademis. Sebaliknya gangguan emosional dapat menyebabkan berbagai masalah psikologis dalam kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial. Dalam perkembangan emosional berupa teori, itu ada teori transpersonal dalam karya yang terkait mengidentifikasi 5 komponen kecerdasan emosional, yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati dan tampilan sosial.
Leman berpendapat kecerdasan emosional dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman dan latihan yang berbeda daripada teori mengembangkan teori yang menjelaskan bagaimana ikatan emosi antara anak dan pengasuh utamanya, yaitu menjadi fondasi bagi perkembangan manusia. Selanjutnya, attachment yang aman pada masa bayi dikaitkan dengan kebenaran dan kontribusi hubungan regulasi emosi, itu bukan dengan emosional yang bersifat itu apabila orang dengan memiliki hubungan Raja Mueleli secara harfi dan berpikir pendekatan yang lemah dia ada perkembangan melalui penelitian terdapat 6 insan yang bersifat universal, yaitu kebahagiaan dan kejicikan dan kejutan. Emosi dasar melibatkan kemampuan membedakan dan ciri-ciri orang emosional pada masa bayi dan usia dini. Perkembangan emosional dari dasar seperti kebahagiaan, kesedihan, dan regulasi. Kemampuan sendiri berkembang seiring berkembang usia. Ekspresi emosi pada masa ini spontan, pada masa itu mulai belajar ekspresi emosi perlu disesuaikan dengan kondisi sosial. Mereka juga mulai mengembangkan strategi mengelola emosi negatif, kecemasan, kemarahan, maupun kemampuan empati terhadap emosi orang lain sendiri. Perkembangan pesat pada masa ini, pada masa remaja, perkembangan emosional dimulai dengan intensitas emosional yang juga sudah diiring dengan berbagai hormonal remaja, jadi mengalami perubahan yang cepat dan kecil. Mereka melalui berbagai aktivitas emosional yang lebih kompleks, membuat hubungan emosi yang berlapis-lapis dan kontradiktif, pencarian pengalaman baru dan mengambil risiko yang kata pada masa remaja berbeda dengan perkembangan sistem emosi di otak. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor biologis dan genetik memainkan peran. Perkembangan emosional temperamen yang memiliki tingkat reaktivitas emosional, kemampuan adaptif dan respon emosional menjadi fondasi perkembangan emosional. Kualitas pengasuhan lingkungan orang maka lingkungan yang berlingkungan terhadap perkembangan emosional anak, yaitu orang tua. Reproduksi perkembangan emosional anak cara-cara dalam ekspresikan dan mulai emosional atau menciptakan lingkungan rumah yang aman secara emosional akan membantu anak mengembangkan kecerdasan emosional yang tinggi. Sehingga pengabaian emosional tidak tepat
Kemudian ada faktor sosial budaya membentuk perkembangan masyarakat dari mana dari norma itu sudah berpengaruh gimana anak belajar mengelola emosional tersebut. Pengalaman di sekolah termasuk dengan guru dan dengan teman-teman semua juga kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan emosi. Ini kesimpulannya dari makalah hari ini berdasarkan pembahasan dalam makalah dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, perkembangan kesehatan ini merupakan proses yang kompleks, multidimensional, yang mencakup aspek kognitif, sosial, moral, dan emosional. Setiap aspek perkembangan bisa dikaitkan dengan satu sama lain untuk semua bagian dan berbagai tadi. Adapun yang kedua, perkembangan kognitif berdasarkan teori sebagai terjadi melalui 4 tahap, sensori motor, operasional, dan operasional formal. Pemahaman terhadap ini sangat penting dalam pembelajaran yang sesuai dan perkembangan konektivitas sosial sehingga proses belajar dapat efektif dan sehingga perkembangan sosial ini dipenuhi oleh berbagai faktor maka sekolah budaya ada budaya lingkungan sekitar dan yang keempat berlangsung dari tingkat profesional hingga profesional yang membutuhkan kesamaan tetap tahapan perkembangan moral dan pembiaran pengalaman yang tingkat individu. Yang kelima, perkembangan emosional yang dan keberhasilan peserta. Mungkin dari kami ini yang dapat menyampaikan dari berdasarkan ini. Mungkin apabila ada kesalahan dari kami ingin minta maaf. Kemudian kami ingin bertanya kepada penanggap bagaimana bahasan kami hari ini, ada kekurangan, kelebihan, atau ada yang tak perlu disebutkan. Mungkin dari kami. Oke, baik, sekarang kita berikan kesempatan untuk menambahkan ataupun memberikan saran kepada kelompok yang tampil hari ini. Silakan sampaikan. Bukan saya. Siapa pembanding hari ini? Silakan. Cepat Nurul ya. Hah? Nurul nggak kedengaran suaranya. Iya Pak, Nurul Aini. Jadi setelah kami membaca makalah dari tingkat, jadi terdapat beberapa masalah pada makalahnya, yaitu pada bagian
bagian penulisan di bagian tujuan penulisan Pak. Jadi di situ nomornya itu dimulai dari nomor 5, 6, 7, 8, bukan dimulai dari nomor 1. Terus habis itu referensinya tuh diambil dari tahun 90-an gitu, bukan diambil dari tahun belakang. Terus habis itu ada makalah itu biasanya lebih meningkat, biasanya lebih panjang. Contohnya kayak Pak, nggak banyak contoh makalah. Pemakalah dicatat ya. Catat apa yang jadi ketik nanti perbaiki. Nah, silakan lanjut. Ada lagi Nur? Selanjutnya akan dilanjutkan. Oh, ada lagi Pak, ada lagi. Di situ ada Pak. Itu pada kata moral dan material. Itu tulis moral terus material, bukan moral atau material. Sudah? Selanjutnya akan dilanjutkan dan nanti Silakan dia Nafi. Banding diriku mana yung jadi dua Mana dia Nofisa? Udah habis itu aja? Dia Nofisa. Ya, silakan. Silakan berikan pertanyaan. Silakan berikan pertanyaan. Mengatasi perbedaan antara peserta didik dan kelas. mengatasi perbedaan terus Kak. Sudah ya? Baik, silakan pemakalah lanjutkan. Ahmad Rashid, Rizka Mufidah, Tim Mujibur Rahman, silakan dibuka sesi diskusi. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak, jadinya kurang Pemakalah Sela 2. Siapa yang angkat tangan? Tidak. Pemakalah mana pemakalah? Terima kasih kepada tim kritik yang telah
mengkritikkan apa-apa saja permasalahan dalam ini. Dan sekarang kami buka sesi pertanyaan. Makalah dipimpin diskusinya. Tidur. Ya, silakan siapa mau bertanya? Ahmad Rashid mana Ahmad Rashid? Siap. Bagaimana cara mengatasi perbedaan? Itu udah tanya? Udah tanya? Belum. Yang pertama siapa nih, Kak? Ya tahu nama di ini Pak. Dia dia mau mending ah. Dia nama ini. Ini punya. Oke, untuk yang pertama, saya silakan bertanya. Jaraknya anggo. Ya, Rizka Mufidan, Ahmad Rashid. Silakan dipimpin sesi diskusinya. Siapa yang ingin bertanya? Kepada kawan-kawan bertanya. Saya Ya, silakan. Halo, Jaina, anak. Siapa ya? Sabar ya, Bu. saya orang lagi ya duluan ya. Oke. Nah, di perkembangan sosial tadi Namanya siapa? perkenalkan, nama saya Joker. Saya dari kelompok 2. Tulis coba. Di perkembangan sosial tadi kan sudah dijelaskan. Misalnya nih ada kasus salah satu murid di mana tuh dia tuh cenderung introvert. Dia tuh susah beradaptasi dengan orang lain, bahkan sehingga dia menghindari banyak orang demi zona nyaman. Dari kasus tersebut, siswi itu terhambat dalam pembelajaran, sehingga sangat berdampak pada dia. Pertanyaannya, bagaimana peran guru dalam membantu siswa introvert yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi tanpa memaksa keluar dari zona nyamannya, tetapi guru itu juga harus menciptakan yang eksklusif secara psikologi sehingga siswa introvert tersebut tidak merasa terisolasi. Bisa diulangi enggak Apa ulang? Jelas? Jelas, tapi coba seperti cari. Oke, pertanyaan singkatnya itu gini. Bagaimana peran guru itu dalam membantu siswa introvert dia lebih berani
beradaptasi. Terus tanpa guru itu harus tapi guru itu juga harus menciptakan perasaan eksklusif secara psikologi sehingga siswa introvert tersebut tidak merasa terisolasi. Gimana Rizka, dapat ditangkap? Ya. Pak dapat kan? Eksklusif. Eksklusif. Mana? Dapat. Dapat. Terima kasih. Contoh apa tadi? Ya, Kiki Rama, terima kasih. Selanjutnya. Saya Bapak. Ya, boleh. Ya, boleh bertanya. Pasti duluan, ini aku. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Frida Supriyadi. Saya mau bertanya nih. Di kelompok 2, Pak. Silakan Frida. Jadi di makalah itu banyak menyarankan supaya guru lebih memahami perkembangan setiap murid itu secara khusus kan. Nah, kalau misalnya di dalam kelas nih ada 30 atau mungkin sekitaran 35 murid dengan sifat dan masalah rumah yang berbeda-beda. Apa guru itu nggak akan stres? Misalnya jadi psikologi, pengajar materi itu di waktu yang sama. Nah, kayak gini itu sebenarnya itu bisa nggak sih? Atau pantas nggak sih diterapkan di sekolah-sekolah yang fasilitasnya itu terbatas? Bisa diulangi. Maksudnya pertanyaan. Pertanyaannya Ya, pertanyaannya tuh pantas nggak sebenarnya bisa nggak diterapkan kalau guru harus jadi psikologi sekaligus pengajar di waktu yang sama? Pantas nggak seorang guru menjadi seorang psikolog dan pengajar dalam waktu Kan guru itu juga bisa stres kan, bisa kelelahan mental juga. Ya, pertanyaannya. oke. Rizka, Coba Rizka curi-curi mau apa tadi? Ya, saya mau bertanya. Saya Rizka Tanzila dari kelompok 9. Kita di sekolah, Sebentar. baik. seorang guru menjadi seorang psikolog beserta pengajar dalam satu waktu. Pokoknya enam pertanyaan apa yang pun bertu? Dan pengajar dalam satu waktu kita bawa satu dekade. Oke, Curiska, silakan lanjutkan pertanyaannya. Ya, jika di sekolah, siswa diajarkan untuk berempati. Tetapi di rumah, orang tuanya menunjukkan pola asuh yang kasar atau tidak responsif. Manakah yang lebih dominan mempengaruhi karakter anak tersebut? Solusinya gimana? Kekerasan sejak ini dari Cukup satu lagi. Haikal itu udah mengacungkan Yang di rumah. Curiska, coba diulang lagi. Mungkin saya nggak banyak, tapi kalau saya bisa dia. Nah, kalau di sekolah, diajarkan untuk berempati. Kalau di rumah, orang tuanya menunjukkan pola asuh yang kasar atau tidak responsif. Manakah yang lebih dominan mempengaruhi karakter anak tersebut? Gimana solusinya? ini Iya. jawab ini pertanyaan sama yang kayak itu yang apa yang tadi introvert.
itu saling melengkapi. Tepuk tangan bertuh. Saya kasih kepada Hekal satu pertanyaan. Silakan Hekal. Oke, terima kasih kepada Pak Hasan. Kenalkan, nama saya Haikal ya, dari kelompok 9. Sebenarnya di makalah kawan-kawan telah bahas tentang bagaimana perkembangan emosi. Jadi langsung to the point aja. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi emosi negatif siswa peserta didik? Cara mengatasi emosi negatif siswa pada pendidikan. Mana Rizka, pemakaman lain dapat ditangkap? Please. Peserta didik. Cara mengatasi emosi peserta didik ya. Siswa ada kelompok berapa? Kita mau langsung dijawab. Terima kasih Bu Haikal ya. Terima kasih Bu Haikal ya. Kami akan berdiskusikan pertanyaan itu. Berikan kami waktu sebentar ya. Lama-lama. Jadi cinta itu apa? Dia udah ada jawaban. Dia hilang. Oh, ini ulang lah. Baik, sambil menunggu diskusikan jawab. Kita presensi dulu absennya. Abdullah Ridwan Hasan. Mana ada yang baik? Syarul Barat. Cinta. Terus apa? Hadir Pak. Ketua sama sekolah tadi. Islam Timujib. Ceratu Nisa. Gibri Imam Syah. Ferdian Mubina. Mana Ferdian Mubina nggak hadir? Bisa? Jalan. Selfie Kurata. Hadir Pak. Hadir Pak. M. Hilmi Muzaffar. Hadir Pak. Jual Ardila. Mirza Syahtra. Pak, hadir. M. Afif Ridho. Hadir Pak, hadir. Muhammad Kadafi. Hadir. Lisrani. Hadir Pak. Iqmal Fatah. Apa soal curi sekali? Jika di sekolah siswa Munira Febriana. cuma diajarkan Hadir Pak. Nurul. Pak. terus apa? Dea Novi. Manakah yang di Hadir Pak. Natina. Hadir Pak. Nazila Kirami. Hadir Pak. Oh, Frida Rasti Safri. Friza. Hadir Pak. Yatun. Hadir Pak. Anissa Herza Ramani. Hadir Pak. Yuni Saskia Pogli. Hadir Pak. Faridah Fitri. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak.
Virus. Hadir, hadir, Pak. Sela mana? Stella hadir, Pak. Ahmad Jid, Hadir Pak. Irma Badrutun Nabi, Hadir, Pak. Suara kamu itu. Ada. Ada. Salsabila Mudua, Pak. Juriska Tanzila. Absen semua? Eka. Iya. Oke. Ada yang belum dipahami terkait dengan instruksi tadi? Emosi negatif. Makalah mau langsung. Emosi negatif siswa apa? Baik, perkembangan dari kita pada hari ini. Ya, perkembangan peserta